Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Pak Arif dan juga teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 11 mata kuliah metode riset sosial yang berisikan Fajri dan Naika Putra itu saya sendiri, Visiana Putra Cemerlang, Rona Hitama Karyosa, dan juga Dara Milania Setiani Putri. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang mengambil tema pengaruh kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19 terhadap kualitas akademik mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Kami mengambil tema tersebut dikarenakan latar belakang yang sudah kita ketahui bahwa sejak tahun 2020, pandemi COVID-19 ini menjadi fenomena besar yang tidak dapat dihindarkan lagi dari segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, pendidikan, terutama kesehatan baik fisik maupun mental. Berbagai pengaruh yang disebabkan COVID-19 ini telah dirasakan oleh seluruh usia dan juga masyarakat, terutama mahasiswa. Pandemi juga telah mempengaruhi sistem pendidikan, di mana pembelajaran berubah menjadi daring yang dalam praktiknya tentu saja masih banyak hambatan dan juga gangguan. Hal ini tentu saja berimplikasi terhadap kualitas akademik mahasiswa. Dengan latar belakang tersebut, fokus penelitian kelompok kami yaitu pengaruh kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19 terhadap kualitas akademik mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Untuk rumusan masalah, kelompok kami mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19 terhadap kualitas akademik mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Dengan rumusan masalah seperti itu, kelompok kami memiliki tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi pengaruh kesehatan mental terhadap kualitas akademik mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020 yang diakibatkan oleh masa pandemi COVID-19. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Visi. Oke, terima kasih Fajri atas kesempatannya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana dalam penelitian kami terdapat 4 literatur review yang membahas pengaruh kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19 terhadap kualitas akademik mahasiswa. Sehingga keempat literatur review ini akan digunakan untuk membantu dan mendukung landasan penelitian kami. Hal yang akan dibahas meliputi isi, metode, hasil, kelebihan, dan juga kekurangan yang digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian ini. Nah, yang pertama ada literatur review yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 pada Kesehatan Psikologis Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran karya Nick Komang dan Deden Eka dari Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama NTB. Lalu yang kedua ada Dampak Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Tingkat Stres dan Kecemasan Mahasiswa selama Pandemi COVID-19 karya Rifa Fauziah, Ringkat Citra Awinda, Besral dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Lalu yang ketiga ada pengelolaan kesehatan mental mahasiswa bagi optimalisasi pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 karya Evi Deviliana, Maria Helena, Putri Melina, dan Novi Meli dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Lalu yang keempat ada stres akademik mahasiswa dalam melaksanakan kuliah daring selama masa pandemi COVID-19 karya Hairani Lubis, Ayunda Ramadhani, dan Miranti Rashid dari Departemen Psikologi Universitas Mula Warman. Bisa di next slide. Oke, selanjutnya hipotesis dalam penelitian kami adalah pandemi COVID-19 telah mempengaruhi bidang pendidikan, di mana sistem pembelajaran kini berubah menjadi daring. Hal ini berimplikasi terhadap kondisi kesehatan mental mahasiswa yang akhirnya berdampak pada kualitas akademik. Dalam masa pembelajaran daring, mahasiswa memiliki tuntutan tugas yang lebih besar. Lalu juga baik dari adaptasi sistem sampai menerima materi atau menjalankan perkuliahan. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya ada metode penelitian yang kelompok kami gunakan, yaitu metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survei menggunakan random sampling. Metode ini digunakan untuk memahami makna dari masalah sosial tertentu di mana analisis dibangun secara deduktif. Dengan teknik survei dapat menganalisis suatu masalah yang berskala besar dan memiliki populasi besar dengan hasil yang lebih aktual. Seperti data yang kita ambil dari 168 mahasiswa hubungan internasional angkatan 2020, survei kami
berhasil mendapatkan sampel sebanyak 47 mahasiswa. Dengan menggunakan prosedur ini, penelitian kami dapat mengumpulkan data dengan kurun waktu yang lebih cepat dan informasi dapat dikumpulkan dengan menggunakan sebagian populasi yang dapat membantu mengidentifikasi pengaruh kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19 terhadap kualitas akademik mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Selanjutnya bisa di next. Akan ada tipe dan ruang lingkup yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dara. Terima kasih Visiana atas waktunya. Selanjutnya ada tipe dan ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini, tipe yang digunakan adalah tipe eksplanatif, di mana penelitian eksplanatif memiliki tujuan untuk mengeneralisasi suatu sampel yang ada terhadap populasinya ataupun juga dapat menjelaskan dan juga mencari mengenai adanya pengaruh hubungan maupun apabila ada perbedaan antara satu variabel dan variabel lainnya menggunakan penguji hipotesis. Berdasarkan informasi tersebut, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan metode survei menggunakan kuesioner di mana respondennya adalah mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Bisa. Adapun teknik pengumpulan datanya, pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa metode kuesioner atau survei melalui Google Form. Kuesioner ini disebarkan kepada responden yang terdiri dari mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuantitatif dengan pengumpulan data survei atau random sampling. Teknik analisis ini adalah teknik yang lebih menekankan pada pengukuran secara objektif terhadap suatu fenomena sosial. Dipilihnya metode ini diharapkan dapat memperkuat sumber yang didapat agar lebih akurat. Bisa next slide. Nah, ada sistematika yang memperjelas dan memudahkan susunan penelitian ini. Di bab 1 berisikan latar belakang dengan penjelasan terkait urgensi penelitian, lalu dilanjutkan dengan rumusan masalah dan tujuan riset. Lalu dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, hipotesis, dan metode penelitian lengkap dengan penjelasannya. Pada bab 2 berisikan pemaparan hasil data yang didapatkan dari penyebaran kuesioner ke mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan lebih dalam mengenai hasil data yang telah didapatkan terkait dengan topik pengaruh kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19 terhadap kualitas akademik mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Dan bab 3 merupakan bab penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2020. Selain itu, bab ini juga terdiri atas saran dan sejumlah poin penelitian yang penting. Bisa next slide. Pada topik pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Rona. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Dara. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dari kelompok kami, di mana di sini terlampir ada 10 tabel atau 10 diagram dari survei yang telah kami lakukan melalui kuesioner yang kami sebarkan kepada mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Bisa next slide. Next. Baik. Berdasarkan dari hasil yang kami peroleh, maka penelitian ini seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap identifikasi pengaruh kesehatan mental terhadap kualitas akademik mahasiswa hubungan internasional
Universitas Brawijaya Angkatan 2020 yang disebabkan oleh masa pandemi COVID-19. Kemudian, merujuk dari hasil penelitian ini, maka kami memperoleh hasil bahwasannya pengaruh kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19 ini memiliki dampak terhadap kualitas akademik mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Kemudian kami juga mendapati bahwa banyak sekali mahasiswa yang memiliki pengaruh kesehatan mental tersebut mengatasinya dengan berbagai hal, seperti melakukan hobi, kemudian melakukan kegiatan yang dia sukai seperti olahraga, menonton film, mendengarkan musik, membuat jadwal kegiatan, bercerita dengan orang terpercaya, ataupun hanya rehat sejenak dan beribadah. Kemudian, kebanyakan hal-hal tersebut yang menjadi kegiatan para mahasiswa untuk mengatasi kondisi mental yang kurang stabil akibat pengaruh pandemi terhadap kualitas akademik, maka dari itu kami merasa bahwa masa pandemi COVID-19 ini sudah menuntut mahasiswa untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran baru, yang mana berbagai faktor yang diakibatkan menyebabkan pengaruh pada kondisi mental mahasiswa, sehingga mempengaruhi pula kualitas akademik mereka. Next. Dan dari hasil penelitian yang kami peroleh tersebut, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwasannya pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama mahasiswa. Pada penelitian ini, mahasiswa yang kami jadikan subjek adalah mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Perubahan sistem pendidikan dan tuntutan akademik di masa pandemi banyak membuat pergeseran dalam kehidupan mahasiswa, di mana mereka dituntut untuk cepat beradaptasi, memahami sistem pembelajaran baru, dan tuntutan tugas yang semakin banyak, dan akibatnya menjadi faktor kecemasan. Adapun kecemasan yang dialami mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, yang mana telah menyebabkan pergeseran dalam kualitas akademik para mahasiswa. Next. Baik, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.